Yes, halo guys, welcome back to Mojang Speed. Balik lagi di channel YouTube Mojang Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Mojang harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari COVID-19, dan eh, tetap stay di rumah dulu, jangan digas dulu tentunya. Nah, di video kali ini Bang Monjeng ada episode baru. Jadi di Monjeng Speed mulai dari episode 1 ini ada sesuatu yang baru nih. Nama episodenya yaitu Belajar Balap, atau yang Bang Monjeng sikat itu belap. Ya, jadi mungkin ada singkatan yang lebih bagus, mungkin teman-teman bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Tapi sementara kita pakai belap aja ya, Belajar Balap with Monjeng Speed. Nah, di konten belap ini, belajar balap ini, Bang Mojeng akan ngebahas tentang tetap seputaran balap tentunya, tapi lebih ke teknik-teknik di sini. Nanti Bang Mojeng akan sharing-sharing tentang tips-tips di dunia balap ini, tips-tips mungkin menjadi seorang joki, seorang pembalap, ataupun nanti kita juga akan bahas tentang mesin-mesin spek-spek mana nih di kelas-kelas drag bike yang ada gitu ya. Ya bongkar-bongkar mesin lah sedikit, nanti kan mungkin Bang Monjeng nanti akan bikin itu juga. Dan intinya pelajaran-pelajaran atau pengetahuan tentang dunia balap, bisa tentang mesin yang Bang Monjeng bilang tadi, tentang menjadi seorang pembalap, ataupun teman-teman juga bisa request nih apa yang pengen tahu atau dikepoin seputar dunia balap ini. Nanti Bang Monjeng akan bikinin videonya. Nah, tentunya di episode yang baru ini nanti Bang Monjeng akan ngundang beberapa expert atau yang menurut Bang Monjeng ahli, atau menurut teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar siapa yang akan cocok jadi narasumber kita yang ahli di bidangnya. Tentunya bisa seorang pembalap, mekanik, bengkel mana mungkinnya, bisa teman-teman bisa juga menyarankan ke Bang Monjeng. Nah, di episode pertama ini Bang Monjeng akan ngebahas tentang masih berkaitan sedikit tentang event terdahulu ya yang di Penas Gerung itu. Nah, apa sih yang akan kita bahas di video kali ini, dan siapa narasumber atau bintang tamu yang Bang Monjeng undang untuk ikut take part ya, ikut serta di video pertama ini. Yang pertama, bahasan kita untuk episode 1 ini adalah event kemarin ada beberapa pembalap yang hampir crash. Nah, nanti di video kali ini kita akan bedah nih pembalap-pembalap yang hampir crash ini. Bang Monjeng sudah pisahkan, ada total 3 pembalap. Cuman 2 pembalap yang akan kita bahas secara detail, lebih detail. 1 pembalap ini akan kita bahas sedikit-sedikit aja. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas itu apa yang terjadi dengan pembalap tersebut, kenapa bisa crash, dan kira-kira kesalahannya di mana gitu ya. Dan mungkin nanti narasumbernya akan Bang Mojeng minta untuk ngasih tips juga nih, supaya gimana caranya biar gak crash seperti hampir crash seperti pembalap tersebut. Nah, dan di episode pertama ini Bang Monjeng undang 2 orang bintang tamu. Yang pertama yaitu Heru Diskara 176, dan yang kedua, karena nanti kan kita bahas pembalap cowok dan cewek, ada juga ceweknya nih bintang tamunya. Yang kedua yaitu Bunga Citra 37. Tapi seperti yang Bang Monjeng bilang tadi, kita akan nggak ketemu langsung di sini. Tadinya mau lewat video call, cuman Bang Monjeng khawatir nanti kualitas videonya kurang bagus. Jadi Bang Monjeng putuskan untuk mengirimin videonya ke mereka, terus mereka react, mereka review gitu, dia akan lihat dan membuat satu video dan dikirimkan balik ke Bang Monjeng gimana tanggapan mereka tentang si pembalap tersebut. Si Heru Diskara sudah Bang Monjeng kirimin video-videonya dan sudah dia balas juga, dan si Bunga Citra juga begitu. Jadi konsepnya seperti itu di video kali ini. Nah, biar nggak terlalu berlama-lama lagi, mari kita lihat 3 pembalap ini. Yang pertama ada Emma Dunge di kelas bracket wanita 9 detik wanita, Ada Rosa di kelas yang sama, bracket 9 detik wanita, khusus wanita. Dan satu lagi ada Irfan Kecil, itu kalau nggak salah di bracket 8 deh. Iya, kayaknya di bracket 8. Nanti kita cek kita lihat bareng-bareng. Nah, sebelum kita bahas ya, mari kita lihat dulu masing-masing balap ini
videonya saat mereka kemarin race di kejuaraan terbuka drag bike Februari 2020 di Penes Grung. Yuk kita lihat dulu. Awas kalah. Hampir yang kedua kalinya. Guys, itu tadi video 3 orang pembalap yang hampir saja crash fatal di event kejuaraan terbuka kemarin di awal tahun Februari. Nah, selanjutnya kita akan ngelihat bagaimana tanggapan atau review atau reaction dari 2 orang bintang tamu tadi yang sudah Bang Monyeng kirimkan videonya seperti yang Bang Monyeng tadi. Dan pertama-tama kita akan bahas tentang si Emma Dunge dulu ya. Kita bahas satu-satu, Emma Dunge dulu, terus Rosa, baru yang terakhir si Irfan kecil itu. Jadi kita lihat dulu yang gimana pendapat si Heru Diskara dan Bunga Citra terhadap aksi Emma Dunge di event kejuaraan terbuka kemarin. Yuk kita lihat dulu reaksinya. Halo gengs, masih bersama saya Heru Diskara. Dan semoga semua kalian yang di rumah tetap sehat, tetap dalam lindungan yang maha kuasa, dijauhkan dari apa tuh yang namanya sekarang lagi wabah virus tuh COVID-19. Semoga kalian nggak kena, di rumah aja ya. Ya, kita sekarang akan review salah satu pembalap cewek nih, namanya Emma Dunge. Kita nge-review dia karena sempat hampir crash gitu, hampir terjatuh. Alasan dan penyebab dia hampir jatuh tuh karena kayaknya sih saya lihat dari videonya dia tuh kurang kuat pas nahan motornya, pas start tuh kurang kuat tangan. Kita tuh harus kuat tangannya, jadi dia tuh kurang kuat. Nah pas start tuh udah goyang, tambah digas lagi jadi tambah goyang, oleng. Nah jadi itu penyebabnya, kurang kuat
nahan motornya. Jadi apa sih yang kita perlu tahu, dan ya tips dari saya biar nggak sampai kayak gitu lagi buat Ema Dunge dan buat yang lain juga. Ya kita tuh pas start harus udah emang siap, harus kuat nahan motornya. Jadi nggak sembarang loh, kita tuh cuman bukan asal ngegas doang, kita tuh harus siap, terus fokus dan kuat. Nah pas start tuh kita harus kuat sekali, kayak tahan motor, jangan sampai kita yang dibawa sama motor, jadi yang dikendaliin sama motor, jadi kita yang harus kendaliin motor itu. Misalkan motornya udah nggak bisa dikendalikan, lepas aja. Jadi harus kuat nahan, fokus, insya Allah nggak bakalan sampai goyang atau sampai jatuh. Terima kasih banyak. Halo guys, nama saya Bunga Citra. Saya salah satu pembalap lady racer dari Lombok. Kali ini saya mau nge-review video drag bike yang event kemarin yang di Penas tentang salah satu lady racer kita yang namanya Ema Dunge. Di sini saya nge-review bukan karena saya sok jago, sok pinter atau sok tahu. Cuman di sini saya mau nge-review dari penglihatan saya. Di situ saya ngeliat di videonya Ema nervous, sepertinya nervous, terus megang stangnya itu kurang kuat dan kaget, sepertinya kaget karena terlalu besar buka gasnya. Setelah itu sempat goyang kan. Nah pas setelah goyang tuh dia kayaknya bingung atau susah buat ngendalain motornya, jadinya setiap dia ngegas lagi itu posisi motornya belum stabil. Tadi sudah kita lihat bersama-sama bagaimana reaksi dari si Heru Diskara dan si Bunga Citra terhadap salah satu pembalap yaitu Ema Dunge. Dimana yang Bang Monyong bisa tangkap dari Heru Diskara sendiri untuk si Ema Dunge ini, menurut dia faktor utama Ema Dunge itu bisa hampir crash, yaitu dia kurang kuat nahan motornya itu saat start. Jadi ini mungkin ya karena kelas cewek ya, mungkin dia nggak tahu ya udah makan apa belum ya waktu itu, intinya tenaganya mungkin lemas atau gimana. Jadi di saat start tangannya itu menurut si Heru itu kurang keras, kurang bisa nahan si motor itu sendiri. Nah dan tips dari Heru untuk si Ema Dunge ini tentunya yang pertama dia harus lebih kuat nahan si motor itu saat start. Jadi motornya harus benar-benar dipegang keras, sudah siap banget baru di start, sehingga hal-hal yang kayak tadi itu nggak terjadi gitu ya. Dan terus menurut Heru lagi tadi kan Bang Mujeng bisa ambil kesimpulan bahwa si Ema ini kurang fokus. Jadi dia waktu start itu masih kayaknya nggak tahu pikirannya kemana gitu, nggak terlalu fokus sama lampunya mungkin. Jadi itu juga jadi tips dari Heru, kalau harusnya dia lebih fokus ya saat mau melakukan start gitu. Nah untuk si dari Bunga Citra sendiri sebagai lady racer juga ya, jadi dia ini disclaimer aja, bulan tamunya bukan berarti lebih bisa dari yang crash ini, mungkin lebih ke pengalaman mereka yang lebih banyak daripada mereka. Nah lanjut dari si Bunga, jadi dari Bunga sudah ngomentarin, udah nge-review bagaimana si Ema bawa motor, dan menurut dia sama seperti Heru. Yang pertama kurang lebih sama ya. Yang pertama menurut Bunga Citra, si Ema itu agak nervous. Jadi bawa nggak tahu ya, mungkin dia baru-baru ya, nggak terlalu lama gitu, ataupun dia latihannya kurang, jadi dia agak nervous saat di start line. Mau start tuh bagi saya agak nervous. Terus sama seperti Heru, Bunga juga melihat bahwa si Ema ini kurang kuat nahan motornya saat mau start. Dan terakhir menurut si Bunga itu dia agak kaget. Jadi si Ema ini agak kaget dan
bukaan gasnya terlalu gede. Jadi waktu mau start kaget, terus akhirnya dibejek, nah akhirnya motor melintir. Terus akhirnya nggak mungkin di tengah-tengah dia nggak tahu, panik lah, mungkin panik, jadi digujak lagi, motornya lagi melintir kayak gitu. Nah itu untuk dari Heru maupun si Bunga. Nah menurut Bang Monjeng sendiri, oh iya Bang Monjeng nanti terakhir aja ya, Bang Monjeng nanti akan bikin kesimpulan terakhir aja. Kita lanjut dulu ya, lanjut ke videonya si Rosa. Gimana pendapat bintang tamu kita, Heru maupun si Bunga tentang si Rosa ini? Kita lihat dulu yuk. Halo gengs, masih bersama saya kan. Kalian udah tahu belum? Pasti gak ada yang tahu kan saya siapa. Ya kenalin, saya Rudi sekarang. Nah, sekarang kita lanjut nge-review salah satu pembalap cewek lagi nih yang hampir jatuh nih, crash gitu. Namanya si Rosa, pembalapnya Baskara Speed, main di bracket 9 wanita. Dia tuh kelihatan kayak di videonya tuh dia tuh belum siap sih, belum siap, kayak tergesa-gesa gitu buat start. Dia tuh pas start kena sprint, pas keluarnya tuh bannya kena sprint. Nah terus digas lagi, itu yang buat goyang. Udah tahu motornya goyang, cuman dia sempetin buat nunduk. Nah tambah goyang lagi sampai nyenggol ban gitu. Ya kalau udah gitu jangan sampai pas belum stabil motornya, jangan sampai nunduk. Kalau bisa kayak gitu ntar fatal, sampai bisa jatuh, ntar bahaya. Itu alasan penyebabnya dia hampir jatuh tuh gitu. Nah tips dari saya buat Rosa dan buat kalian juga yang lain, ya ini menurut saya sih, nggak tahu menurut orang. Menurut saya tuh kita tuh pas start harus emang benar-benar siap, jangan tergesa-gesa, harus tetap fokus. Nah biar ya nggak sampai disuruh-suruh juga buat cepetan dikejar-kejar, enggak ya, sampai ya harus siap gitu, udah fokus ke lampu terus, dan tetap tenang, kuasai keadaan, fokus lampu. Kalau udah baru start gitu. Insya Allah nggak bakalan sampai goyang atau apa, kalau memang udah siap. Tapi kita juga nggak bisa sih nyalahin pembalap atau apa, siapa tahu kan dari segi rangka yang nggak seimbang pembuatannya gitu, ada yang miring atau apa gitu, kita juga nggak bisa salahin pembalap. Jadi dimohon buat para mekanik, kalau siapin motor tuh juga rangkanya emang udah sip, layak uji, layak pakai gitu. Sekian dari saya, tips dari saya buat kalian, buat Rosa. Terima kasih banyak. Dan video selanjutnya masih salah satu lady racer yang namanya Rosa. Di videonya saya ngeliat dia kayaknya kurang fokus, dan pas startnya itu kayaknya posisi motornya itu miring. Jadi pas ngebuka gasnya itu dia agak nggak stabil motornya karena posisinya miring. Dan pas sudah ngebuka dua kalinya untuk yang di pertengahan lintasan, dia itu posisinya ngebuka langsung mundur. Sebenarnya harus tunggu motor stabil dulu. Biasanya kalau matic itu kan dibuka setengah baru digas full yang kedua kalinya. Tapi kalau mau mundurin pantatnya itu posisinya motornya harus sudah benar-benar stabil, baru kita bisa mundurin motornya.
Itu sih dari pengalaman saya. Kalau mungkin ada kata-kata yang salah atau kurang sopan, mohon dimaafkan. Jadi tadi kita udah lihat sama-sama ya bagaimana reaction atau review dari si Heru maupun si Bunga Citra terhadap si Rosa ini. Nah, Bang Mojeng bisa ambil poin-poin di mana untuk dari Heru untuk si Rosa itu dia kayaknya belum siap untuk start. Jadi mungkin dia tergesa-gesa, nggak tahu, mungkin karena karena situasinya kadang-kadang di event itu karena panitia kehabisan waktu, kadang-kadang agak disuruh cepat-cepat. Ya salah pembalap juga mungkin, kalau biar nggak tergesa-gesa mungkin agak startnya lebih awal. Jadi menurut si Heru, alasan utama si Rosa itu startnya agak salah, agak sprint gitu gara-gara si Rosa itu tergesa-gesa saat melakukan start. Itu alasan utama menurut si Heru kenapa Rosa bisa startnya nggak bagus kayak gitu. Nah, jadi tipsnya yang dari Heru untuk si Rosa ini, yang pertama, jangan terlalu tergesa-gesa saat melakukan start, terus fokus. Ya kurang lebih ini sama ya untuk joki-joki yang lain juga. Dan jangan terlalu terpengaruh terhadap bisik-bisikan suruh cepat-cepat, tapi kalian sendiri belum tenang untuk melakukan start. Lebih baik diam dulu. Jadi tunggu situasi atau situasi hati ya, lebih ke hati, situasinya sudah enak baru start. Nah jadi juga waktu di tengah-tengah dia kan sempat mau nabrak si ban di, kalau nggak salah tadi kita lihat di 50 meteran ya. Nah itu dia juga masih belum terlalu stabil, motornya udah diinjak. Dan kita kalau menurut Heru tadi jangan sampai motornya belum stabil sudah menunduk. Jadi itu fatal, takutnya bisa crash. Kalau motornya belum stabil jangan sampai nunduk, itu bahaya. Dan mungkin ada juga masalah dari motor juga kalau menurut analisis Heru. Nah kemarin begini, jadi kita tidak murni bisa nyalahan balap aja. Mungkin aja nih bodinya si motor itu sendiri las-lasannya kurang bagus ataupun tidak simetris, jadi berdampak pada motornya yang kurang stabil saat dibawa itu. Nah untuk dari Bunga sendiri, kalau menurut Bunga alasan si Rosa itu hampir crash gitu, yang pertama sama seperti Heru, kurang fokus juga. Jadi nggak tahu nih, banyak yang salah fokus ya. Balap cewek kayaknya lihat cowok di depan, jadi kurang fokus ya. Nah terus yang kedua, kalau menurut Bunga ya, ini posisi motornya si Rosa ini saat start itu miring. Jadi kayaknya belum siap ready betul, motornya masih agak miring gitu. Jadi membuat dia nggak bagus startnya. Nah terus di pertengahan dia narik gasnya terlalu cepat. Jadi menurut Bunga tadi dia mundurnya kecepatan, motornya belum stabil, dia sudah mundurin mundurin mantap lah kita bilangnya, biar aero gitu kan, itu terlalu kecepatan karena motornya belum stabil, sudah dibejek gitu kan, sudah nunduk terus bejek, jadi ya terjadilah melintir-melintir di tengah track gitu ya. Dari Bunga seperti itu. Nah yang terakhir, mari kita lihat yang dari Irfan Kecil. Ini nanti Bang Mojeng akan review kalau yang ini. Kita lihat dulu videonya cuy. Yang terakhir nih Bang Mojeng yang akan review sendiri, yaitu video dari siapa nih? Irfan Kecil. Jadi si Irfan Kecil ini kemarin yang cukup fatal juga, hampir crash cukup fatal gitu kan. Dan dia bawa motor Ninja. Mari kita lihat sama-sama videonya. Dia ikut di bracket 8 by the way. Yuk kita lihat videonya. Nah di sini bawa Ninja warna putih ya. Nomor startnya 99. Depan kancil, sorry. Oke, kita lihat di sini. Ini udah siap start, kalau tandanya lampunya sudah begini. Ya kita lihat. Nah, jadi di sini tadi sempat jam start sedikit. Dilihat di sini sempat jam start. Nah, terus ini yang fatal nih. Kita mundur sedikit ya. Jadi sini yang fatal. Jadi dia kayak selang segi kedua itu motornya nggak stabil. Dia juga kurang kuat bawaannya, belum siap gitu ya. Nah, di sini nih motornya nih, lihat nih. Jadi motornya kan ngangkat depan, terus dia turunin kaki kanan dan akhirnya
oleng lagi di sini dan pindah ke line kanan. Dan di sini kalau teman-teman nggak kelihatan, di sini dia nabrak pembatas jalan, besinya ditabrak. Kalau nggak ada besinya kita nggak tahu ya, bisa loss ke penonton mungkin ya. Jadi kayaknya dia belum, latihannya belum terlalu banyak, dan kayaknya belum, jam terbangnya juga belum tinggi, dan sudah bawa ninja. Seperti yang kita tahu, ninja cukup ngeri ya. Sekali lagi ya kita lihat, kita perlambat videonya. Nah kita lihat di sini ya, di sini belum ya. Nah kita lihat, nah saat dia start kita lihat di sini. Iya, dia sudah jump start nih kalau dilihat ya, udah merah di sini berarti jump start. Nah terus, nah dia kayaknya masuk kedua itu yang langsung ban depannya naik, gak stabil, terus melenceng dan nggak bisa kontrol motornya, akhirnya pindah ke line kanan dan nabrak pembatas beton ini, besinya ditabrak dan hampir naik penontonnya. Kalau nggak ada besi ini bahaya ya. Mungkin dia, menurut Bang Monjing sih tipsnya mungkin lebih banyak latihan ya. Kayaknya dia belum terlalu bisa bawa si ninja kan lumayan besar tuh torsinya tuh, torsi awalnya gede, jadi ya mungkin lebih sering latihan sih. Alasan utamanya menurut Bang Monjing sih dia belum siap, terus dia kayaknya nggak bisa kontrol motornya, terus terlalu masuk dua dia belum stabil, masukin giginya akhirnya ngewili naik dan pindah ke line B. Seperti itu sih menurut Bang Monjing kalau si Irfan Kancil ini. Kita jadi pelajaran juga ya buat teman-teman yang baru belajar di dunia balap, terutama yang lagi racer, perlu banyak latihan. Jangan hanya ikut-ikutan ya, pengen ikut balap terus nggak latihan jadi fatal juga, bisa crash juga. Dan ya teman-teman juga ya untuk di lintasan ya pakai wear-pack lengkap. Kalaupun latihan di luar, hati-hati, cari jalan yang sepi. Ya mungkin segitu dulu untuk episode 1 ini, di episode belajar balap bareng Monjing Speed. Terima kasih buat Heru Diskara dan Bunga Citra yang udah mau ikut berpartisipasi di episode 1 ini. Dan teman-teman juga kalau pengen ada saran untuk next episode bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai videonya selesai. Jangan lupa di like jika teman-teman suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan tentunya support terus channel YouTube Monjing Speed dengan subscribe tentunya, biar kita makin semangat bikin kontennya. Bang Monjing pamit, have a great day. Sampai ketemu di video-video berikutnya guys. Ciao.